Tak ada negosiasi lagi. Inilah 3 alasan PSSI harus pecat Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia U20 usai gagal total di Piala Asia U20 2025. PD-nya bukan main. Sebulan lagi jumpa timnas Indonesia. Pelatih Bahrain PD sejuta% timnya siap gempur habis-habisan timnas Indonesia di hadapan supporter sendiri di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak fakta mengejutkannya. Mantap! Dibocorkan langsung oleh Sumarji. Pemanggilan pemain timnas Indonesia perdana di era Patrick Kluivert akan ada wajah baru. Kira-kira siapa ya sosoknya? Simak ulasannya. Nah ini dia, resmi. Patrick Kluivert akan pantau 2 pemain buangan Shin Tae-yong jelang pertandingan timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. Simak sosoknya. Mengejutkan. Pemain timnas Indonesia ini tiba-tiba jadi pembahasan media Spanyol jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira ada apa ya? Simak ya berita terlengkapnya. Sifat kepemimpinannya jadi sorotan. Jai Itzes dipuji setinggi langit oleh pelatih Venezia FC jelang timnas Indonesia hadapi Australia, sampai sebut Jai Itzes begini. Mengejutkan, Kelvin Verdong takkan lagi jadi andalan di timnas Indonesia jika pemain mahal ini bersedia dinaturalisasi PSSI? Wah, kok bisa? Ini penjelasannya. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Tak ada negosiasi lagi. Inilah 3 alasan PSSI harus pecat Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia U20 usai gagal total di Piala Asia U20 2025. Tak ada negosiasi. Ini 4 alasan PSSI harus pecat Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Indra Syafri sedang menjadi sorotan banyak pihak usai timnas Indonesia U20 gagal total di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U20 2025 mengakhiri Piala Asia U20 2025 di peringkat ketiga klasemen akhir grup C dengan raihan 1 poin. Hasil ini membuat Garuda Nusantara dipastikan gagal lolos ke babak perempat final sekaligus tak akan tampil di Piala Dunia U20. Jens Raven dan kawan-kawan memulai Piala Asia U20 dengan hasil yang kurang memuaskan usai ditaklukkan Iran 0-3 di laga perdana. Memasuki pertandingan kedua, penampilan Indonesia membaik meski pada akhirnya harus mengakui keunggulan Uzbekistan. Lalu pada laga ketiga kontra Yaman, Timnas Indonesia U20 berhasil menahan imbang 0-0 sekaligus menjadi poin pertama. Dengan hasil ini, ada 3 alasan PSSI memecat Indra Syafri dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 sudah melakukan persiapan dalam bentuk pemusatan latihan, TC, cukup lama sebelum Piala Asia U20 2025. Bahkan, Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan sudah melakukan beberapa kali TC di luar negeri seperti Prancis hingga Korea Selatan. Serangkaian uji coba internasional pun telah dilakukan Timnas Indonesia U20 agar bisa meraih hasil maksimal. Namun, dalam 2 pertandingan terakhir, permainan Indonesia cenderung biasa saja hingga akhirnya harus menelan kekalahan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa target Timnas Indonesia U20 adalah lolos ke babak perempat final. Namun, target tersebut gagal diraih sehingga bukan tidak mungkin Erick Thohir akan mengevaluasi Indra Syafri, termasuk kemungkinan mengganti posisi pelatih yang saat ini dipegang oleh Indra Syafri. Indra Syafri pernah mengungkapkan bahwa skuad Timnas Indonesia U20 saat ini merupakan salah satu yang terbaik. Bahkan, dia menegaskan bahwa Jens Raven CS secara kualitas jauh lebih baik dari era Evan Dimas pada 2013 lalu. Akan tetapi, meski dibekali skuad yang cukup mumpuni, nyatanya Timnas Indonesia U20 tak mampu berbuat banyak di Piala Asia U20 2025. PD-nya bukan main. Sebulan lagi jumpa Timnas Indonesia.
Pelatih Bahrain pede sejuta persen timnya siap gempur habis-habisan timnas Indonesia di hadapan supporter sendiri di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak fakta mengejutkannya. Timnas Indonesia punya agenda 2 kali bertanding pada Maret 2025, yaitu lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama adalah melawat ke markas Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, giliran timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kedua pertandingan sama pentingnya dan akan menentukan langkah pasukan Patrick Kluivert, apakah melaju mendekati pintu Piala Dunia 2026 atau tersisih. Laga kontra Bahrain jelas menjadi momen yang paling dinanti oleh pendukung dan masyarakat Indonesia. Terdapat aroma revans bagi kubu timnas Indonesia atas apa yang terjadi pada pertemuan pertama di markas Bahrain, Oktober 2024. Publik dan seluruh pendukung timnas Indonesia tentu masih belum bisa melupakan aksi skuad Garuda di markas Bahrain pada laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu timnas Indonesia nyaris menang setelah unggul 2-1 sampai memasuki masa injury time. Namun wasit belum membunyikan peluit panjang meski sudah melewati batas waktu injury time yang ditentukan. Hingga akhirnya Bahrain menyamakan kedudukan melalui gol kedua Mohamed Marhon yang memaksa laga berakhir dengan skor imbang 2-2. Kubu Bahrain tak kalah percaya diri untuk menghadapi 2 laga di bulan Maret, termasuk kunjungannya ke markas timnas Indonesia pada 25 Maret 2025. Terlebih mereka baru saja menggondol trofi juara Piala Teluk 2025. Pelatih kepala Bahrain, Dragan Talajik mengharapkan adanya kebangkitan timnya yang berbeda dan lebih menyala untuk laga di markas Jepang dan Indonesia. Juru taktik asal Kroasia ini menekankan para pemainnya telah berkembang pesat sejak ia mengambil alih skuad hampir 1 tahun lalu. Dan hal itu terlihat dari kemenangan bersejarah mereka di ajang Piala Teluk ke-26 di Kuwait pada awal tahun. Piala Teluk telah selesai. Kami meraih hasil bagus dan saya bangga dengan seluruh pemain. Namun, sekarang yang akan datang adalah 4 pertandingan di mana kami menentukan nasib, kata Dragan Talajik dilansir dari Gulf Digital Media, Rabu, 19 Februari 2025. Kubu Bahrain yang dipimpin Talajik penuh percaya diri, terutama melihat sepak terjangnya di Piala Teluk 2025. Bahrain dengan perkasa menghajar Arab Saudi 3-2, Irak 2-0, lalu mengalahkan tuan rumah Kuwait 1-0 di semifinal, dan menggasak Oman 2-1 di partai puncak. Talajik menyoroti bahwa mereka sekarang siap untuk melanjutkan kesuksesan di Piala Teluk menjadi pencapaian yang lebih besar dengan mencapai putaran final Piala Dunia tahun depan. Meskipun ada banyak rintangan yang mengadang mereka. Dalam 4 pertandingan ini, kami harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami siap untuk sesuatu atau kami belum siap, ujar Dragan Talajik. Saya percaya kepada anak-anak saya, dan saya yakin 1.000.000% bahwa kami siap dan mampu mencapai prestasi untuk berjuang di Piala Dunia, lanjutnya. Kiprah Dragan Talajik bersama timnas Bahrain cukup cerah. Pelatih berusia 59 tahun itu punya pencapaian lumayan oke bersama Bahrain. Sejak ditunjuk pada Februari 2024, Bahrain baru saja diantarkannya menjuarai Piala Teluk 2024 yang merupakan gelar kedua sepanjang sejarah. Selain itu, Bahrain bersiap menyambut lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di markas Jepang dan Indonesia bulan Maret mendatang. Asosiasi Sepak Bola Bahrain juga masih mempercayai Dragan Talajik sebelum dimulainya Piala Teluk ke-26 dengan memperbarui kontraknya selama 2 tahun. Mantap! Dibocorkan langsung oleh Sumarji. Pemanggilan pemain timnas Indonesia perdana di era Patrick Kluivert akan ada wajah baru. Kira-kira siapa ya sosoknya? Simak ulasannya. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI, Sumarji buka-bukaan perihal rencana pemanggilan pemain timnas Indonesia. Dia memastikan akan ada nama dan wajah baru yang bakal dipanggil pelatih kepala Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan kembali beraksi dalam waktu dekat. Setelah terakhir kali bertanding pada November, skuad Garuda bakal tampil lagi dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang.
Ada dua pertandingan yang bakal dilakoni Garuda bulan depan. Pertama bertandang ke Sydney untuk menantang tuan rumah Australia pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian timnas Indonesia menjamu Bahrain di Jakarta. Meski laga lanjutan, tapi Maret nanti jadi periode pertandingan pertama untuk tim kepelatihan Patrick Kluivert. Legenda sepak bola Belanda itu bakal menggantikan rombongan Korea Selatan pimpinan Shin Tae-yong yang sudah didepak. Lantas bagaimana dengan komposisi pemain timnas Indonesia di era baru Patrick Kluivert? BTN PSSI diyakini sudah memilikinya. Itu terungkap setelah Soemarji selaku ketua BTN PSSI sudah memastikan ada pemain baru yang akan dipanggil. Namun, Soemarji enggan membocorkan lebih detail sosok yang dimaksud. Ada muka baru yang akan menarik dan itu nanti akan tersampaikan di hari berikutnya, katanya di Stadion Pakansari kemarin. Satu nama yang terprediksi dipanggil adalah Ula Romeni. Pemain Oxford United FC itu telah menyelesaikan proses naturalisasi dan mengantongi status WNI beberapa waktu lalu. Adapun Patrick Kluivert dan para asistennya seperti Denny Lanzaat, Alex Pastoor, Sjoerd Woudenberg, dan Gerald van den Burg sudah mulai memantau para pemain timnas Indonesia di klub, khususnya mereka yang main di Liga 1 2024-2025. Mereka tercatat sudah menonton langsung sejumlah laga Liga 1 2024-2025 di stadion pertandingan digelar. Seperti Persija Jakarta versus PSBS Biak, Persita Tangerang versus Persik Kediri, Dewa United FC versus Persija Jakarta, dan Malut United FC versus Borneo FC Samarinda. Nah ini dia, resmi. Patrick Kluivert akan pantau dua pemain buangan Shin Tae-yong jelang pertandingan timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain. Simak sosoknya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memantau pemain-pemain yang pernah bermasalah dengan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia akan bertandang terlebih dulu ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, skuad Garuda akan menjadi tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Jelang pertandingan krusial tersebut, Patrick Kluivert terus memantau pemain-pemain yang akan dipanggil ke tim Merah Putih. Pelatih asal Belanda itu pun sempat menyaksikan beberapa pertandingan di Liga 1 seperti Dewa United menghadapi Persija Jakarta. Menariknya, Patrick Kluivert memantau dua pemain yang sebelumnya bermasalah dengan Shin Tae-yong, yaitu Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani. Hal ini diungkapkan oleh manajer timnas Indonesia, Soemarji ketika ditanya soal pemain kejutan yang akan dipanggil. Semua itu berpeluang untuk kita panggil. Dan sekarang ini masih naik turun yang akan dipanggil. Semua kita pantau, Elkan, Sadil, nanti di awal Maret baru akan kita umumkan, kata Soemarji. Sebelumnya, Elkan Bagot pernah bermasalah setelah pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 pada 9 Mei 2024. Pada saat itu, Timnas Indonesia U23 membutuhkan tenaga Elkan Bagot karena Rizky Ridho dan Justin Hubner terpaksa harus absen. Rizky Ridho absen karena harus menjalani hukuman kartu merah, sedangkan Justin Hubner wajib kembali ke klubnya. Pelatih Timnas Indonesia U23 saat itu, Shin Tae-yong pun memutuskan untuk memanggil Elkan Bagot dan Alfeandra Dewangga. Akan tetapi, hanya Alfeandra Dewangga yang akhirnya datang dan Garuda Muda takluk dengan skor 1-2. Sejak saat itu, Elkan Bagot tidak pernah lagi dipanggil oleh Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Dengan bergantinya posisi pelatih dari STY ke Patrick Kluivert, peluang Elkan Bagot pun akhirnya terbuka kembali. Sementara itu, Sadil Ramdhani dicoret sebelum Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023. Banyak rumor beredar bahwa penyerang Sabah Eva itu bermasalah dengan attitude sehingga tidak lagi dipanggil ke skuad Garuda. Sementara itu, Soemarji mengatakan bahwa rencananya Patrick Kluivert akan memanggil 27 pemain untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Jumlah pemain 27. Rencana kemarin sesuai hasil rapat di catatan saya, 27 pemain yang akan dipanggil. Tapi masih akan difinalisasi lagi, apakah 27 atau 26, ucap Soemarji.
Mengejutkan, pemain timnas Indonesia ini tiba-tiba jadi pembahasan media Spanyol jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira ada apa ya? Simak ya berita terlengkapnya. Seorang pemain timnas Indonesia tiba-tiba menjadi pembahasan oleh media Spanyol menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda sedang menanti era baru bersama Patrick Kluivert, yang ditunjuk untuk menggantikan Shin Tae-yong sejak 6 Januari 2025 lalu. Kluivert dan para asisten pelatihnya sedang mempersiapkan diri untuk laga debut di Timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 mendatang menghadapi Australia. Selain Australia, skuad Garuda juga akan menghadapi Bahrain di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan depan. Semua pemain masih sibuk meningkatkan kualitas diri bersama klubnya masing-masing pada saat ini. Salah satunya adalah Jordi Amat yang membela klub asal Malaysia, Johor Darul Ta'zim, JDT, yang baru saja memastikan tiket ke babak 16 besar Liga Champions Asia Elite. JDT lolos ke babak 16 besar Liga Champions Asia Elite setelah mengalahkan klub asal Korea Selatan, Pohang Steelers, dengan skor 5-2 pada Selasa, 18 Februari 2025, malam kemarin waktu Indonesia Barat. Jordi Amat bermain sebagai starter dan tidak tergantikan hingga pertandingan berakhir di Stadion Sultan Ibrahim, Johor. Kesuksesan JDT menjadi pembahasan media Spanyol, El Diario Vasco, karena diisi oleh banyak pemain keturunan Spanyol. Namun, beberapa di antaranya sudah berganti kewarganegaraan, termasuk Jordi Amat yang dinaturalisasi sebagai WNI dan kini menjadi andalan timnas Indonesia. Hingga 7 pemain asal Spanyol atau dengan paspor Spanyol ada dalam starting line-up JDT Selasa ini dalam pertandingan melawan Pohang. Demikian ulasan media Spanyol itu. Selain kiper Andoni Zubiaurre, 3 bek tengah terdiri dari Alvaro Gonzalez, ex-Espanyol, Jordi Amat, ex-Betis dengan kewarganegaraan Indonesia, dan Edi Silvestre, ex-Eibar dengan kewarganegaraan Azerbaijan, tulis media tersebut. Ada pula Natso Insa yang merupakan pemain timnas Malaysia pada saat ini, namun tetap asalnya dari Spanyol. Sementara itu, Jordi Amat dan JDT baru akan melakoni laga 16 besar di Liga Champions Asia Elite pada Maret mendatang. Laga terdekat untuk mereka adalah pada 27 Februari mendatang di Liga Super Malaysia dengan menghadapi Perak. Sifat kepemimpinannya jadi sorotan. Jai Itzes dipuji setinggi langit oleh pelatih Venezia FC jelang timnas Indonesia hadapi Australia, sampai sebut Jai Itzes begini. Jai Itzes dipuji pelatih Venezia FC jelang timnas Indonesia menghadapi Australia pada Maret mendatang. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia akan melawat ke Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Pertandingan tersebut akan menjadi laga lanjutan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Patrick Kluivert diharapkan bisa mencuri poin dari markas Australia demi menjaga peluang mereka lolos ke babak berikutnya. Untuk diketahui, saat ini timnas Indonesia berada di peringkat ketiga pada klasemen sementara Grup C. Skuad Garuda mengoleksi 6 poin dengan rincian 1 kemenangan, 3 hasil imbang dan 2 kekalahan dari 6 pertandingan yang sudah dimainkan. Termasuk laga kontra Australia, timnas Indonesia akan memainkan 4 pertandingan terakhir pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Patrick Kluivert akan menghadapi Bahrain 25 Maret, Cina 5 Juni, dan Jepang 10 Juni. Timnas Indonesia diharapkan bisa meraih hasil optimal di 4 laga tersisa. Jai Itzes akan memimpin rekan-rekannya di laga kontra Australia pada Maret mendatang. Kabar baiknya, bek berdarah Belanda itu baru saja mendapat pujian dari pelatih Venezia FC, Eusebio Di Francesco, berkat penampilan apiknya di lapangan. Sang pelatih menilai bek timnas Indonesia itu memiliki karakter kuat dan layak menjadi kapten tim. Inilah kapten yang saya inginkan. Dia, Jai Itzes, tidak menyalahkan rekan satu timnya, tetapi membantu mereka, ujar Eusebio Di Francesco. Dia kapten kami saat ini, dia dipilih untuk mewakili tim ini, lanjut sang pelatih. Karena pengetahuannya, bahasa, cara menjadi pemimpin dan dedikasinya dalam membantu rekan satu timnya, ujar Di Francesco menambahkan. Terbaru,
Jai Itzes kembali dipercaya memakai ban kapten saat Venezia FC menghadapi Genoa dalam pekan ke-25 Serie A musim ini. Sayang, Venezia harus takluk 0-2 pada laga yang berlangsung di Stadion Luigi Ferraris, Selasa, 18 Februari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Jai Itzes tercatat telah mencetak hat-trick alias 3 kali berurutan sebagai kapten Venezia. Dengan rincian, saat melawan Udinese, AS Roma, dan Genoa. Tak heran, Eusebio Di Francesco mengatakan permainan bek timnas Indonesia itu berkembang pesat dengan perannya sebagai kapten tim. Mengejutkan, Kelvin Verdong takkan lagi jadi andalan di timnas Indonesia jika pemain mahal ini bersedia dinaturalisasi PSSI? Wah, kok bisa? Ini penjelasannya. Kelvin Verdong terancam untuk tidak lagi menjadi andalan di timnas Indonesia jika PSSI sukses menaturalisasi salah satu pemain keturunan yang berkiprah di Eropa. Verdong telah menjadi pemain inti di skuad Garuda sejak resmi dinaturalisasi pada Juni 2024 lalu. Dia melakoni debutnya melawan Filipina, yang berakhir dengan kemenangan 2-0 pada Juni 2024 lalu, dan kemudian tidak tergantikan pada 6 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Verdong selalu menjadi starter dan bahkan selalu bermain penuh selama 90 menit di bawah asuhan Shin Tae-yong. Sang bek kiri Enece Nijmegen pun diharapkan untuk menjadi starter lagi saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada bulan Maret depan. Namun demikian, posisinya di timnas Indonesia bisa jadi terancam jika PSSI menaturalisasi satu pemain bintang dari kancah sepak bola Eropa. Dialah Jayden Oosterwolde, yang pada saat ini memperkuat tim asal Turki, Fenerbahce, yang diasuh oleh Jose Mourinho. Secara kualitas, Verdong mungkin bisa bersaing, namun harga pasaran Oosterwolde membuktikan bahwa dirinya berada di atas bek kiri timnas Indonesia. Oosterwolde punya harga pasaran 15 juta euro, 260,72 miliar rupiah, menurut catatan situs Transfermarkt. Verdong, di sisi lain, berharga 2,5 juta euro, alias sekitar 43,45 miliar rupiah. Tergambar jelas perbedaan kualitas kedua pemain dari segini. Pada saat ini, pemain termahal di timnas Indonesia adalah Maes Hilgers dengan harga pasaran 9 juta euro, 156,43 miliar rupiah. Oosterwolde masih bisa dinaturalisasi PSSI karena hingga kini masih belum membela timnas Belanda di level senior. Kabar naturalisasi pemain berusia 23 tahun ini kembali mencuat seiring dengan keberadaan asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, di Turki. Pastor mengunggah foto dirinya sedang berada di Turki dengan foto burung, diikuti dengan caption berupaya emoji burung dan bendera Indonesia. Satu-satunya pemain keturunan Indonesia yang berkarir di kancah sepak bola Turki pada saat ini adalah Jayden Oosterwolde. Sebelumnya, pada Oktober lalu, Oosterwolde pernah bertemu dengan Maes Hilgers ketika Fenerbahce bersua dengan FC Twente di pentas Liga Eropa. Jadi, mungkinkah Oosterwolde sedang dibujuk untuk dinaturalisasi? Mari sama-sama menunggu jawabannya. Tinggalkan Indra Syafri. Inilah 3 pemain timnas Indonesia U20 yang wajib naik kelas ke tim U23 asuhan Gerald Vandenburg. Nomor 3 ada Fitrah Maulana. Setidaknya ada 3 pemain timnas Indonesia U20 yang patut mendapat kesempatan naik ke tim U23 yang diasuh oleh Gerald Vandenburg. Tim asuhan Indra Syafri hancur lebur di Piala Asia U20 2025, usai dipastikan gugur setelah hanya tampil 2 laga. Garuda Nusantara kandas dengan skor 0-3 dari Iran pada laga pertama, dan kemudian takluk 1-3 dari Uzbekistan yang memastikan tersingkirnya mereka dari ajang ini. Pada pertandingan terakhir, yang sudah tidak menentukan lagi, Timnas Indonesia U20 bermain kontra Yaman, Rabu, 19 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Laga tersebut berakhir imbang dengan skor 0-0 yang memastikan Garuda Nusantara finish ketiga di grup C, meskipun tampil lebih buruk ketimbang Yaman. Timnas Indonesia U20 hanya unggul dari catatan selisih gol, yaitu -5, selagi Yaman punya catatan -7. Meski Indra Syafri gagal meraih hasil maksimal, ada beberapa pemain Timnas Indonesia U20 yang patut mendapat perhatian. Usia mereka akan masuk untuk Timnas Indonesia U23, yang nanti akan diasuh oleh Gerald Vandenburg,
salah satu asisten Patrick Kluivert di tim senior. Jens Raven menjadi salah satu pemain yang tampil apik di Timnas Indonesia U20. Dia merupakan lumbung gol tim asuhan Indra Syafri dengan mencetak 4 gol dari 11 laga di tim U20. Raven juga menjadi top skor Timnas Indonesia U19 ketika menjuarai Piala AFF U19 2024 dengan mencetak 4 gol dari 5 laga. Terlepas dari keterpurukan Indra Syafri, sang striker berusia 19 tahun membuktikan dirinya berkualitas dan patut mendapat panggilan di level usia berikutnya, yaitu U23. Doni Tripamungkas merupakan kapten tim Garuda Nusantara yang dinobatkan menjadi pemain terbaik di Piala AFF U19 2024. Dia gagal memandu teman-temannya di Piala Asia U20 2025, namun tetap menjadi salah satu pemain berkualitas di tim ini. Doni Tripamungkas sebenarnya sudah mengantongi caps di tim senior pada Piala AFF 2024 lalu, dengan tampil dalam 4 pertandingan. Tim itu memang dipersiapkan untuk Timnas Indonesia U22 yang kini diasuh oleh Gerald van den Burg. Jadi, sang bek kiri Persija Jakarta pun diharapkan naik kelas. Fitrah Maulana sebenarnya jarang mendapatkan kesempatan tampil di Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri. Dia hanya tampil 2 kali, dengan yang pertama terjadi pada saat menghadapi Cina pada uji coba di bulan Maret 2024 yang berakhir imbang 1-1. Pada Rabu, 19 Februari 2025, malam WIB, kiper Persib Bandung itu menjadi starter melawan Yaman, menggantikan Ikram Al-Ghifari yang biasanya menjadi starter. Fitrah tampil apik hingga membuat Yaman gagal mencetak gol dan laga berakhir imbang tanpa gol. Kiper berusia 18 tahun itu melakukan 7 penyelamatan, selagi Yaman melakukan 29 kali percobaan menembak. Ketujuh tembakan yang menuju ke gawang diselamatkan oleh Fitrah, selagi 13 tembakan gagal menemui sasaran dan 9 tembakan lagi terblokir. Meski baru membuktikannya di 1 laga, penampilan Fitrah sangat menjanjikan dan layak dicoba Gerald van den Burg, setidaknya di pemusatan latihan.